Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore hingga malam ini. Tuhan sudah menolong kami dalam melakukan segala aktivitas, tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, dan segala berkat Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 1-2. Tertulis demikian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar 15 tahun yang lalu, seorang teman saya mengatakan bahwa kesalahan yang ia buat adalah ia seringkali terlalu sibuk bekerja sampai tidak menghiraukan kondisi kesehatan tubuhnya. Teman saya ini bekerja di bidang sales marketing dan sering bepergian mencari customer karena ingin mengejar target. Oleh karena terlalu sering memaksakan tubuhnya bekerja lebih daripada yang seharusnya, ia pun mengalami penyakit yang serius. Ada satu pesannya kepada beberapa sahabatnya, yaitu supaya tidak memforsir atau memaksakan tubuh bekerja secara berlebihan. Saudara yang terkasih, berhenti dari pekerjaan dan aktivitas merupakan hal yang alkitabiah. Dengan berhenti, kita dapat beristirahat, dan itu adalah hal yang penting, karena istirahat merupakan kebutuhan buat tubuh dan jiwa kita. Dalam Kejadian 2 ayat 1-2 ini tertulis bahwa pada hari yang ke-7, Tuhan berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Dalam 1 minggu, saudara, ada 7 hari. 6 hari Tuhan tetapkan bagi kita untuk bekerja, dan 1 hari untuk berhenti, sebagaimana Ia berhenti. Tuhan tidak berhenti karena lelah, sebab Tuhan tidak pernah lelah, saudara. Tapi kita manusia, tubuh kita bisa lelah, saudara. Dan Tuhan mengajari kita manusia untuk berhenti, supaya kita dipulihkan dari kepenatan dan kelelahan tubuh. Dan agar kita sadar tentang siapa diri kita, serta ingat akan Tuhan. Jangan kita lupakan Tuhan, saudara. Mungkin kita beralasan, saya tidak melupakan Tuhan. Tapi bisakah kita berhenti 1 hari saja dari segala kegiatan kita, sebagaimana yang disampaikan firman Tuhan? Bisakah kita berhenti dari mengejar berbagai target pekerjaan dan tugas kita secara fisik dan secara pikiran? Bisakah kita berhenti untuk mengejar-ngejar uang, mengejar-ngejar apa yang kita impikan secara materi? Kita harus bisa, saudara, karena ini penting buat diri kita pribadi, dan karena ini adalah kehendak firman Tuhan bagi kita. Dalam Keluaran 23 ayat 12 tertulis, 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Sejak awal, saudara, Tuhan sudah mendesain kita untuk berhenti 1 hari dari segala pekerjaan kita. Jangan terobsesi dengan pekerjaan ataupun berkat, karena berkat datangnya dari Tuhan. Tidak perlu, saudara, kita mengejar-ngejar berkat, sebab berkatlah yang datang menghampiri kita oleh perintah Tuhan. Tentu hal ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu bekerja. Kita tetap perlu bekerja, tapi kita harus ingat untuk berhenti dan beristirahat
dari pekerjaan kita dalam satu hari selama 1 minggu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu bagaimana kemampuan tubuh saudara dan saya. Dia mau agar kita berhenti untuk kebaikan kita. Sebagian orang mungkin menganggap waktu adalah uang, tapi bagi kita, waktu adalah berkat Tuhan yang harus kita jalani dengan hikmat pimpinan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk berhenti 1 hari untuk beristirahat demi kebaikan diri kita. Dan termasuk di malam hari ini pun, setiap malam yang Tuhan berikan, mari kita berhenti dari segala aktivitas dan menikmati waktu tidur dalam damai sejahtera dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus karena firman-Mu yang sudah mengajarkan kepada kami untuk kami mengingat akan Engkau dan taat kepada firman-Mu. Kehendak-Mu bagi kami adalah supaya kami berhenti dari segala aktivitas pekerjaan kami selama 1 hari dalam 1 minggu. Seringkali ya Tuhan, kami terjebak dengan berbagai impian-impian duniawi kami. Kami terlalu terobsesi dengan keinginan kami untuk mengejar berkat. Kami terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kami dan berbagai keinginan untuk pencapaian target kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami menyadari bahwa tubuh yang Tuhan ciptakan ini harus kami hargai dan bahwa tubuh kami ini perlu istirahat. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di sepanjang malam ini Tuhan, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Dalam tidur kami malam ini, berikan kami istirahat yang baik, tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali ya Tuhan, dengan tubuh yang sehat, disegarkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, masalah, sakit, penyakit. Kembali kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kesembuhan, kesehatan yang sempurna, jalan keluar, dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia, agar Tuhan Engkau memulihkan keadaan situasi pandemi yang ada saat ini. Pulihkan juga keadaan bangsa-bangsa di dunia ini, dan biarlah lewat semua yang terjadi, banyak orang yang datang kepadamu Tuhan, percaya kepadamu Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, serta kasih karunia Tuhan, senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.